Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Kartika dengan NIM 20.00058 dari kelas D3 4B. Di sini saya dari kelompok 3 Bahasa Indonesia yang beranggotakan Dini Kartika, Devi Fitriani, Depa Gloria Christine Pardede dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, AR M Hum. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang membangun teks akademik secara mandiri. Dan materi yang saya bahas yaitu tentang membuat rangkuman. Membuat rangkuman adalah penyajian kembali sebuah teks panjang dalam bentuk singkat atau ringkas. Dalam sebuah rangkuman, pemangkasan sebuah teks dilakukan dengan mengambil kalimat utama dan kalimat penjelas yang penting namun tidak menghilangkan ide teks aslinya. Jika kita menulis rangkuman, maka kita tetap harus mematuhi pola urutan gagasan yang terdapat dalam teks aslinya. Selanjutnya, ada ciri-ciri rangkuman. Berdasarkan buku keterampilan menulis oleh Haji Dalman 2016 halaman 209, yaitu yang pertama ada ringkas. Sebuah rangkuman harus hasil meringkas sebuah tulisan atau pembicaraan. Oleh karena itu, hasil rangkuman akan lebih singkat dari sebelum dirangkum. Yang kedua ada jelas. Bahasa yang digunakan dalam sebuah rangkuman harus jelas dan mudah dipahami oleh para pembaca dan penulis rangkuman itu sendiri. Dan yang ketiga ada padat. Selain lebih singkat dan bahasanya jelas, sebuah rangkuman bahasanya pun harus padat, tak bertele-tele dan tepat mengenai sasaran. Nah, berikut ada manfaat membuat rangkuman. Rangkuman dibuat untuk mempermudah memahami sebuah isi tulisan. Rangkuman bermanfaat sebagai sarana untuk membantu kita mengingat isi buku atau suatu uraian yang sangat panjang. Rangkuman berisi ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan atau teks aslinya. Dengan membaca rangkuman, seolah-olah kita memahami keseluruhan isi buku secara utuh. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah membuat rangkuman, di mana ada 5 poin dalam membuat rangkuman. Yang pertama, hal pertama yang kita lakukan yaitu membaca teks materi secara cermat dan teliti. Lalu, tandai poin-poin yang menurut kita penting. Dan yang kedua, tuliskan informasi penting yang ingin kita hafal, lalu tambahkan poin-poin tadi sebagai tambahan informasi lainnya. Dan yang ketiga, baca kembali, lalu buatlah menjadi bentuk peta konsep atau kerangka guna menyusun rangkuman agar informasi lebih berurutan. Dan yang keempat, setelah selesai, baca kembali materi yang ingin kita hafalkan. Dan yang kelima, cek kembali agar memastikan tidak ada informasi yang kurang, tambahkan informasi lainnya agar rangkuman lebih lengkap. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.